Ini dia 4 tips memilih formasi CPNS 2024 agar peluang lulus kamu menjadi lebih tinggi pada persaingan CPNS 2024. Apa saja tipsnya? Simak videonya secara lengkap. Nah, tips yang pertama adalah pilih formasi dengan syarat kualifikasi pendidikan yang sedikit. Bagaimana maksudnya? Seperti ini. Nah, teman-teman, tentu teman-teman bisa melihat di sini, ini adalah kolom nama jabatan. Di sini adalah kualifikasi pendidikan yang boleh melamar pada jabatan tersebut. Ini jenis formasinya, ini kuota formasinya, dan ini tempat penempatannya nanti. Nah, teman-teman, misalnya ini kita ambil contoh saja, misalnya kamu adalah D3 kearsipan. Di sini bisa menerima D3 kearsipan, ya. Untuk penempatan ini, di sini bisa pula menempati D3 kearsipan, di sini juga ada D3 kearsipan, di sini juga ada D3 kearsipan. Tentu kalau melihat peluang yang akan banyak pendaftarnya adalah di nomor 57 ini. Kenapa? Karena untuk asisten perpustakaan terampil, penempatan Luhut Timur di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, itu tentu kalau kita lihat sini sangat banyak orang yang boleh mendaftar di sini, asisten perpustakaan terampil. Sedangkan kalau kita lihat di sini DD3 kearsipan, ya, untuk arsiparis terampil untuk Kecamatan Kalaina itu cuman boleh didaftar oleh D3 kearsipan. Manajemen tidak boleh, administrasi negara tidak boleh, akuntansi tidak boleh, ya, apalagi ilmu perpustakaan tidak boleh. Jadi khusus untuk D3 kearsipan saja yang boleh di sini. Jadi jika kamu D3 kearsipan, kalau melihat formasi seperti ini, tentu peluang untuk memperkecil saingan untuk menghadapi tes SKD adalah teman-teman melamar pada arsiparis terampil untuk penempatan Kecamatan Kalaina. Nah, seperti itu, ini cuma sekedar contoh, ya. Teman-teman bisa melihat formasi teman-teman sendiri dan tempat teman-teman yang mau lamarnya di mana. Lihat kualifikasi pendidikan yang dibuka cukup banyak, ya. Kualifikasi pendidikan yang dibuka cukup banyak, itu usahakan kalau memang ada pilihan lain, ya, silakan teman-teman pilih pilihan lain. Tetapi kalau teman-teman merasa mampu bersaing dengan jumlah pesaing yang cukup banyak, ya tidak apa-apa dipilih kalau percaya diri, ya. Seperti itu. Ini cuman sekedar memperbesar peluang dengan cara memperkecil saingan dan melihat peluang-peluang lainnya. Ya, seperti itu. Itu tips yang pertama dalam memilih formasi. Tips yang kedua yaitu lihat jumlah kebutuhan formasi. Kebutuhan jumlah formasi. Nah, contoh seperti ini sama-sama penata kelola layanan kesehatan. Di sini yang dibutuhkan misalnya di tempat ini satu, kualifikasi pendidikanmu misalnya sudah sesuai nih. Misalnya dibutuhkan S1 kebidanan. Di formasi ini cuma satu orang, dan di tempat lain, bukan cuma di penata layanan kesehatan, ada kebidanan yang dibutuh sebanyak misalnya 5. Tentu peluang untuk bersaing adalah dengan memilih formasi yang jumlah formasi atau kuotanya dibuka cukup banyak. Kalau kamu bandingkan misalnya nanti untuk perankingan SKD, ya, yang akan melangkah ke tahap SKB adalah 3 kali jumlah atau 3 kali kuota formasi. Misalnya seperti ini, kuotanya cuma 1, berarti yang akan melanjut ke tes SKB adalah 3 orang. Kalau ternyata di formasi lain, ya, misalnya bukan di sini, ya, misalnya ada teman-teman scroll ke tempat lain, misalnya kebidanan dibutuhkan ada 5 orang atau 5 kuota, tentu peluang yang lebih besar adalah yang memiliki jumlah kuota besar, karena 5 dikali dengan 3 adalah 15 orang yang berkesempatan untuk melanjutkan ke tahap SKB selanjutnya, ya. Kalau cuma 1, berarti yang akan lolos adalah dalam saat tahap rankingan adalah cuma 1 dikali 3, berarti cuma 3 orang yang akan lanjut ke tahap SKB. Bayangkan kalau pelamarnya ada 100, ya, pelamarnya ada 200, tentu sainganmu cukup banyak, ya, di situ dan sedangkan kuotanya cuma sedikit. Maka dari itu pastikan kamu tetap memilih dan memilah jumlah kuota yang disediakan, ya. Jadi pertama tadi lihat ini, ya,
lihat kualifikasi pendidikan, usahakan pilih yang sedikit, dan tentunya itu harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan kamu. Percuma sedikit, misalnya kayak tadi ini D3 kearsipan tetapi kamu akuntansi dan nekat melamar di karsip di sini, tentu itu akan digugurkan karena tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Ingat, jangan mendaftar di kualifikasi yang tidak ada pendidikanmu, kualifikasi pendidikanmu, karena tahun lalu banyak yang gugur karena nekat mendaftar tidak sesuai. Bahkan hanya ada yang berbeda nomenklatur pun, kalau panitianya saklek ya, itu bisa jadi membuatmu gugur ya, seperti itu. Jadi tadi yang pertama kualifikasi pendidikan, yang kedua lihat kuota. Terus yang ketiga ya, pilih formasi di daerah yang baru berkembang ya. Seperti kita lihat di tahun 2023 itu ditutup hari ini. Saya ambil berita ini dari salah satu portal media online ya, 20 instansi ini masih sepi peminat. Nah, salah satunya seperti ini, misalnya Gorontalo itu cuma 1 pendaftar, Purbalingga cuma 7, Jombang 9, Berau 16, Yalimo 17. Jadi kalian harus update. Caranya bagaimana? Cari berita-berita yang di tahun-tahun sebelumnya, lihat formasi-formasi yang ada di tahun sebelumnya, apakah daerah tersebut memang sepi peminat atau instansi tersebut memang sepi peminat dari tahun ke tahun atau seperti apa. Kalau misalnya kayak Kementerian PUPR ya, tentu peminatnya sangat banyak ya. Kementerian Keuangan ya, peminatnya sangat banyak. Nah, tetapi misalnya kayak di instansi-instansi di daerah, misalnya di Papua sana, tentu kalau tahun lalu, berdasarkan tahun lalu juga ada yang sepi peminatnya ya, ada daerah yang sepi peminat. Tetapi ini sekali lagi berkaitan dengan komitmen kalian. Kalau memang kalian betul-betul mau, ya silakan, konsekuensinya kalian akan ditempatkan di daerah tersebut ya, seperti itu. Dan sekarang konsekuensinya 10 tahun bekerja sebagai ASN baru boleh mutasi ke tempat lain, kecuali P3K tidak bisa mutasi, seperti itu ya. Jadi lihat daerah-daerah yang baru berkembang. Kenapa ini penting ya? Salah satunya adalah biasanya kalau di daerah-daerah tertentu, di daerah agak jauh dari perkotaan, biasanya memang yang pertama sepi peminat, yang kedua biasanya standar nilai pendaftar di daerah-daerah tersebut itu ya cukup rendah, tidak setinggi mendaftar di tempat lain, instansi yang yang banyak peminatnya. Biasanya nilai SKD mereka sangat tinggi, mencapai 400, 420, 430 ya, 390. Kalau di daerah-daerah biasanya nilai SKD-nya biasanya cukup rendah, bisa sampai cuma 360, 380. Jadi standar, kalian bisa bersaing di situ ya. Tetapi itu konsekuensinya kalian harus siap ditempatkan di daerah tersebut. Oke. Terus yang keempat, pilih formasi sesuai kategori formasi kalian. Apakah kalian mendaftar sebagai pelamar umum? Tentu ini pesaingnya sangat-sangat banyak ya. Yang kedua, pelamar disabilitas, persyaratannya adalah khusus untuk mereka yang disabilitas. Pelamar cum laude, ini pesaingnya juga tidak terlalu banyak karena tidak semua lulusan kuliah itu cum laude. Jadi kalau kamu cum laude dan kamu mendaftar di pelamar umum, itu namanya berarti nilai cum laude-nya tidak bermanfaat. Kenapa? Karena ada peluang mendaftar di cum laude, pesaingnya tentu sedikit. Kalau pesaingnya sedikit, ya peluang besar untuk bisa lulus ya, seperti itu. Nah seperti ini, misalnya kamu putra-putri Papua dan ingin mendaftar di tempat lain, sebenarnya bisa. Tetapi kalau ada kesempatan mendaftar pada formasi putra-putri Papua, mendaftar pada kuota itu silakan daftar. Sama pula dengan yang tahun ini yang baru ada putra-putri Kalimantan. Kalau kalian putra-putri Kalimantan dan nekat mendaftar di tempat lain, ya silakan, itu konsekuensinya. Tetapi kalau sudah ada disiapkan seperti ini khusus ya, untuk apa kalian mau mengambil risiko yang lebih besar? Kalau saya ya saya akan pilih di sini ya. Tentu persaingannya hanya sesama anak Kalimantan saja, tidak bisa dari luar mendaftar di formasi tersebut ya. Tetapi kalau kalian yang tidak masuk dalam kategori-kategori lainnya, ya silakan daftar pelamar umum. Tidak ada jalan lain, kalian harus belajar dengan maksimal. Caranya sering latihan soal. Mau latihan soal yang terjangkau dan
soal-soalnya adalah soal-soal terupdate, silakan masuk ke www.almahya.com. Di situ kamu bisa mendapatkan tryout, bisa mendapatkan materi yang sesuai dengan soal yang keluar di tahun lalu, sehingga kamu bisa mengetahui jenis-jenis soal dan mempermudah kamu nanti pada saat ujian 2024. Silakan klik link yang ada di bawah. Nah, seperti itu. Nah, itu dia 4 tips memilih formasi agar memperbesar peluang lulus kamu di CPNS 2024. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan share video ini ke teman-teman kamu agar lebih banyak yang terbantu dalam menghadapi CPNS 2024. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.